Nah, setelah kita membahas materi yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer itu merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang berasal dari hasil diferensiasi promeristem. Meristem primer ini banyak terdapat pada titik tumbuh apikal, baik ujung batang atau pucuk maupun ujung akar. Bagi tumbuhan, meristem primer berperan penting dalam pertumbuhan primer yang memacu perpanjangan batang dan akar secara vertikal. Pada jaringan meristem, ujung akarnya itu membentuk 3 jaringan yang merupakan hasil dari diferensiasi promeristem, yakni epidermis dari protoderm, jaringan dasar dari meristem dasar, dan silinder pusat dari prokambium. Dan di jaringan meristem primer ini, di dalamnya itu terdapat protoderm, prokambium, meristem dasar, meristem apikal, dan tudung akar. Nah, ada juga teori tentang titik tumbuh menurut para ahli yang menjelaskan bahwa jaringan apikal atau root apikal pada ujung akar itu tidak berbeda secara spesifik, atau hal tersebut dikarenakan semua sel meristem di ujung akar itu berasal dari satu sel tunggal. Namun, teori sel apikal tidak berlaku untuk semua jenis tumbuhan, melainkan hanya berlaku pada kelompok tumbuhan tingkat rendah seperti tumbuhan paku, diantaranya Rhizopodium. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi seperti Angiospermae tidak berlaku, seperti contohnya itu pada tanaman pakis yang selalu membagi secara asimetris dan berurutan, di mana setiap bagian akan menghasilkan anakan merofit dan sehingga batas-batas merofit akan lebih terlihat jelas. Merofit yang berasal dari permukaan divisi distal akan memberikan kontribusi dalam pembentukan root cap, sedangkan divisi proksimal akan memunculkan akar. Yang kedua, ada teori histogen yang menjelaskan bahwa titik tumbuh itu terdiri dari 3 zona sebagai pembentuk jaringan. Di antaranya yang pertama dermatogen, yakni zona luar yang memiliki ketebalan satu sel terbagi oleh dinding labial untuk membentuk jaringan epidermis. Yang kedua peridel, yakni zona tengah yang terletak di antara dermatogen dan plerom, terdiri dari beberapa lapisan isodiametrik sebagai pembentuk jaringan parenkim korteks. Yang ketiga ada plerom, yakni zona dalam dengan sel-sel yang dapat membelah ke segala arah membentuk silinder pusat, yakni stel yang terdiri dari empulur, vesicule, dan jaringan pengangkut primer. Nah, teori yang ketiga itu ada teori tunika corpus yang menjelaskan bahwa terdapat 2 zona titik tumbuh berdasarkan pengamatan perkembangan dan diferensiasi pada tumbuhan Angiospermae, di antaranya zona tunika dan zona corpus. Tunika itu merupakan zona paling luar yang terdiri dari satu arah atau lebih sel perifer yang membungkus massa jaringan pusat atau korpus. Sel-sel pada zona tunika itu membelah secara admiklinal sehingga dapat memperluas permukaan titik tumbuh yang selanjutnya berdiferensiasi membentuk jaringan epidermis. Pembelahan tersebut bersamaan dengan pertumbuhan melengkung batang atau akar, namun tidak berpengaruh terhadap ketebalan masing-masing lapisan tersebut. Sedangkan korpus merupakan zona inti pusat yang dikelilingi oleh tunika dan memiliki ukuran yang lebih besar dari zona tunika. Korpus itu terdiri dari massa sel yang dapat membelah ke segala arah, baik secara antiklinal, radial, periklinal maupun tangensial, membentuk korteks dan silinder pusat. Pada zona tunika itu terdiri dari 2 lapisan, yakni lapisan epidermis, subepidermis, sedangkan pada zona korpus 1 itu zona tunikanya itu membelah secara melengkung agar masing-masing lapisan tetap terpisah satu sama lain, sedangkan zona korpus itu membelah secara random sehingga membentuk massa sel yang tidak beraturan.